Kementerian Luar Negeri memastikan proses evakuasi terhadap WNI dari Iran telah berlangsung aman. Masyarakat Jakarta meramaikan perayaan HUT ke-498 Jakarta. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan Klik Indonesia Malam TVRI bersama saya, Semi Pastian. Hari ini Minggu 22 Juni 2025. Berikut Klik Indonesia Malam selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat berhasil menyerang 3 lokasi nuklir Iran. Sementara Perdana Menteri Israel Netanyahu berterima kasih atas serangan Amerika Serikat. Dan Sekjen PBB menyebut serangan Amerika Serikat terhadap Iran sebagai eskalasi berbahaya di kawasan yang sudah berada di ambang bahaya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato kepada rakyat di Washington DC setelah serangan Amerika terhadap Iran. Trump menyatakan pasukan Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Iran dalam serangan yang ia klaim sangat berhasil. Trump menyebut program nuklir Teheran telah dihancurkan. Setelah berhari-hari berunding dan jauh sebelum batas waktu 2 minggu yang ditetapkannya sendiri, keputusan Trump untuk bergabung dengan militer Israel menyerang Iran merupakan eskalasi besar dalam konflik tersebut. CBS News melaporkan Amerika Serikat menghubungi Iran secara diplomatis untuk mengatakan bahwa serangan itu merupakan rencana Amerika Serikat dan tidak bertujuan untuk mengubah rezim. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu pagi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pasukan mereka menyerang 3 lokasi nuklir utama Iran. Trump memperingatkan Teheran akan menghadapi serangan lebih dahsyat jika tidak menyetujui perdamaian. Militer Israel menaikkan level ancaman nasionalnya menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Israel hanya mengizinkan bisnis penting untuk beroperasi. Dalam unggahan di media sosial hari ini, Komando Front Dalam Negeri Pasukan Pertahanan Israel mengumumkan larangan kegiatan pendidikan, pertemuan, dan tempat kerja kecuali untuk sektor penting mulai pukul 3:45 pagi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyebut serangan Amerika Serikat terhadap Iran sebagai eskalasi berbahaya di kawasan yang sudah berada di ambang bahaya dan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sekjen PBB dalam unggahan di media sosial X mengaku ia sangat khawatir dengan penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat terhadap Iran hari ini. Tokoh Demokrat terkemuka Amerika di DPR Hakeem Jeffries dan anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez menulis di X bahwa serangan Amerika ke Iran benar-benar dan jelas merupakan alasan untuk pemakzulan. Trump memikul tanggung jawab penuh dan total atas segala konsekuensi buruk yang timbul dari tindakan sepihaknya. Iran mengajukan surat mendesak ke PBB dan mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sudah berkali-kali menyampaikan kepada Israel bahwa Iran tidak menginginkan senjata nuklir. Iran mengajukan surat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB hari ini untuk mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam unggahan di media sosial X, Iran mengutuk dan mengecam dengan sekeras-kerasnya tindakan agresi yang tidak beralasan dan direncanakan sebelumnya ini, menyusul serangan militer skala besar yang dilakukan oleh rezim Israel pada 13 Juni terhadap fasilitas nuklir damai Iran. Iran mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan pertemuan darurat guna mengatasi tindakan agresi yang terang-terangan dan melanggar hukum ini. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah menyiapkan skenario terburuk setelah Amerika Serikat bergabung dengan militer Israel menyerang Iran. Khamenei menunjuk 3 ulama senior sebagai kandidat untuk menggantikannya jika ia terbunuh selama konflik Iran dengan Israel. Israel sebelumnya mengakui bahwa membunuh Khamenei menjadi tujuan perangnya.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia telah berulang kali memberitahu pemimpin Israel bahwa tidak ada bukti Iran menginginkan senjata nuklir. Dalam wawancara dengan Sky News Arabia pada Jumat lalu, Putin menegaskan, baik Rusia maupun Badan Tenaga Atom Internasional IAEA tidak memiliki bukti Iran sedang mempersiapkan senjata nuklir. Rusia siap mendukung Iran dalam mengembangkan program nuklir damai karena Iran memiliki hak untuk melakukannya sebagai anggota penanda tangan proliferasi nuklir. Sementara itu, Arab Saudi menyerukan deeskalasi menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Saudi meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya dalam keadaan yang sangat sensitif ini untuk mencapai solusi politik guna mengakhiri krisis. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan pemulangan warga negara Indonesia dari Iran akan dilakukan secara bertahap. Hal ini menyusul situasi keamanan pasca serangan Amerika Serikat ke negara tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judam Nugraha mengatakan pemulangan warga negara Indonesia dari Iran untuk tahap pertama dengan pesawat komersial pada Senin 23 Juni dan tiba di Jakarta 24 Juni. Ia menjelaskan sebanyak 97 WNI yang sebelumnya dievakuasi dari Iran kini telah berada dan kondisi aman di ibu kota Azerbaijan. Kemlu RI memastikan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan situasi di Iran untuk menentukan langkah selanjutnya. Diketahui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berhasil mengevakuasi 101 orang yang terdiri dari warga negara Indonesia dan staf kedutaan dari wilayah konflik di Iran dan Israel. Evakuasi dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam pernyataan resmi, Kemlu menyebut 97 orang dievakuasi dari Iran melalui jalur darat menuju Azerbaijan. Sementara 4 WNI lainnya dievakuasi dari Israel melalui rute darat yang berbeda. Dari total 97 orang yang keluar dari Iran, terdapat 93 WNI, 3 staf kedutaan besar Republik Indonesia, serta 1 warga negara asing yang merupakan pasangan dari WNI. Kementerian Luar Negeri memastikan proses evakuasi terhadap warga negara Indonesia dari Iran telah berlangsung aman. Hal ini merespon serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir utama di Iran. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi 96 warga negara Indonesia dan seorang warga Iran yang merupakan pasangan WNI berhasil tiba dengan selamat di kota Astara, Iran. Astara merupakan perbatasan antara Iran dan Azerbaijan. Berdasarkan dokumentasi Kemlu RI, memperlihatkan puluhan orang tengah berada di depan sebuah bangunan seperti pos lintas batas. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu, Roliansyah Sumirat, ditugaskan Menlu RI untuk membantu proses evakuasi WNI dari Iran. Rencana pemulangan dilakukan bertahap. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha mengatakan kondisi 96 WNI dan 1 warga Iran yang berhasil dievakuasi dalam kondisi aman di Baku, Azerbaijan. Ia memastikan terus memonitor situasi pasca serangan Amerika Serikat ke Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Kemlu bersama KBRI Teheran berhasil mengevakuasi 97 orang keluar dari Iran. 93 merupakan warga negara Indonesia, 3 staf KBRI Teheran, dan seorang warga Iran yang merupakan pasangan seorang WNI. Sebelumnya, Menlu RI Sugiono telah berkoordinasi dengan negara-negara tetangga Iran untuk memberikan akses pada proses evakuasi WNI melewati perbatasan. Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan keselamatan jemaah haji adalah prioritas utama. Penegasan ini diungkapkan terkait dengan ancaman bom terhadap pesawat yang mengangkut jemaah haji. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengimbau jemaah haji untuk tetap tenang terkait ancaman bom yang dialami pesawat Saudi Airlines SV5688 yang mengangkut jemaah haji asal Surabaya. Ancaman bom muncul menjelang kepulangan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah ke Madinah. Hilman memastikan ancaman bom tidak terbukti. Hilman berharap pihak otoritas dapat mengusut tuntas pelaku penyebar ancaman agar tidak mengganggu ketenangan jemaah lainnya.
Hilman Latif menegaskan keselamatan dan ketenangan jemaah menjadi prioritas utama penyelenggaraan haji. Informasinya insya Allah ternyata ancaman itu tidak terbukti terhadap penerbangan, dan jamaah baru besok hari akan dibawa ke terbang, lanjutkan ke Surabaya jam 3 sore. Dan mudah-mudahan diberikan kelancaran, dan harapan saya tentu ini tidak terulang. Pihak otoritas juga bisa menangani itu, bisa mengungkap siapa yang mengancamnya, sehingga bisa membuat jamaah lebih tenang lah untuk penerbangan selanjutnya. Karena saya masih harus menerbangkan ratusan ribu orang ya. Jadi jangan sampai ketenangan jamaah itu yang terancam. Pesawat Airbus A330-343 yang mengangkut jemaah haji dialihkan ke Bandara Kuala Namu setelah otoritas Malaysia menerima ancaman melalui telepon. Pasca pendaratan, pesawat diperiksa oleh tim Gegana, Brimob, dan TNI Angkatan Udara. Hasilnya, tidak ditemukan bahan peledak atau ancaman nyata. Sebelumnya ancaman serupa terjadi pada Selasa 17 Juni saat pesawat rute Jeddah Jakarta yang mengangkut 442 jemaah haji dari kloter JKG-12 debarkasi Jakarta Bekasi mendapat ancaman bom melalui surat elektronik yang diterima otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Namun setelah melalui proses pemeriksaan pesawat dipastikan aman. Kementerian Perhubungan memastikan bahwa operasional penerbangan di Bandara Kuala Namu tetap berjalan normal dan tidak terganggu insiden tersebut. Sementara penyelidikan terkait sumber ancaman terus berjalan. Polri melibatkan Densus 88, FBI, dan Otoritas Keamanan Arab Saudi untuk menelusuri pelaku pengancaman. Kementerian Agama mengimbau jemaah untuk tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang tidak terverifikasi serta tetap tenang dan fokus selama proses pemulangan. Yosep Novriansah, TVRI melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Rangkaian upacara pembukaan retret Kepala Daerah Gelombang 2 di kampus IPDN Jatinagor, Jawa Barat berjalan dengan lancar. Upacara pembukaan retret dihadiri oleh 84 kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan rangkaian upacara pembukaan retret kepala daerah di kampus IPDN Jatinagor, Jawa Barat berjalan lancar dengan total 84 kepala daerah yang hadir dalam upacara pembukaan ini. Jumlah ini sempat turun dari rencana awal 86 karena Gubernur Papua Pegunungan harus kembali akibat orang tuanya wafat dan pelantikan kepala daerah Kutai Kartanegara baru dijadwalkan hari ini atau besok. Wamendagri memastikan 2 kepala daerah yang belum hadir akan segera bergabung menjaga jumlah peserta tetap 86. Kemudian saya mendapatkan laporan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ini mungkin baru pelantikannya hari ini atau besok. Jadi agak terlambat proses pelantikannya. Kami ingin tuntas pelantikan baru ikut retret. Jadi Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah. Wamendagri Bima Arya mengatakan kegiatan retret ini bukan hanya sekedar seremoni, namun materi pembekalan mencakup berbagai isu penting seperti penyelesaian batas desa, potensi konflik wilayah, dan hak serta kewajiban kepala daerah. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Variety Show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat.
Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Saudara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Hilman Latif menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia di Madinah. Penempatan hotel yang strategis menjadi salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, melakukan peninjauan ke hotel tempat jemaah menginap di Madinah. Kedatangan jemaah gelombang kedua disambut dengan penempatan yang sudah disesuaikan demi kemudahan koordinasi dan pelayanan. Layanan konsumsi telah disesuaikan dengan selera Nusantara dengan pengawasan mutu oleh tim terkait. Selain itu, lokasi penginapan jemaah umumnya berada dekat Masjid Nabawi sehingga memudahkan akses beribadah terutama bagi lansia dan jemaah berkebutuhan khusus. Hilman Latif juga mendengarkan langsung pengalaman jemaah haji selama berada di Mekah. Meski ada dinamika seperti pemisahan dalam kloter, jemaah masih dapat menjalani ibadah dengan lancar. Ya, alhamdulillah kita melakukan peninjauan terhadap kedatangan jamaah haji dari Makkah ke Madinah. Barusan kita menerima jamaah dari JKS ya, dan BTH yang akan tinggal di dalam satu hotel, dan nanti ada beberapa kloter lain akan menempati hotel yang sama. Insya Allah jamaah di satu kloter itu akan tinggal di satu hotel, dan kita harapkan tentu saja jamaah bisa melakukan kegiatannya dengan lancar. Tadi juga informasi tidak ada hambatan. Kemudian yang berikutnya kami juga sedang bersiap-siap untuk keberangkatan pulang ke tanah air dari Madinah. Menjelang fase pemulangan yang akan dimulai 26 Juni 2025, Hilman Latif mengingatkan seluruh petugas untuk menjaga stamina dan tetap fokus. PPIH Arab Saudi berharap proses kepulangan dapat berjalan aman dan lancar hingga jemaah tiba di tanah air. Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi terus mempersiapkan pendirian sekolah rakyat. Sekolah dengan program khusus untuk memberikan akses pendidikan gratis ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Sosial dan 7 OPD terkait telah melakukan berbagai kesiapan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Sekolah rakyat merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun Helbi mengatakan, program sekolah rakyat merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin. Melalui sekolah rakyat, keluarga yang kurang mampu akan dapat mengakses pendidikan yang layak. Tak hanya pendidikan, namun program sekolah rakyat juga dapat mengintervensi kesejahteraan masyarakat. Helmi menambahkan, sebagai kesiapan awal, Dinsos Kabupaten Sarolangun telah melakukan rapat bersama dengan pihak terkait seperti penentuan lokasi, rencana bangunan, jumlah siswa, kebutuhan ruangan, dan fasilitas pendukung lainnya. Jadi sekolah rakyat ini peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin, masyarakat ekstrim. Jadi intinya masyarakat tidak mampu. Nah mereka akan diasramakan ya, di sekolah, dibangun sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nantinya proses pemilihan calon siswa dimulai dari verifikasi administrasi berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN dan data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah calon siswa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya mendatangi lapangan Banteng untuk merayakan hari ulang tahun ke-498 Jakarta. Berbagi ungkapan positif disampaikan untuk Kota Jakarta. Suasana meriah perayaan
Puncak hari ulang tahun ke-498 Jakarta terjadi dari sore hingga malam hari pada 22 Juni 2025. Tenda-tenda usaha mikro, kecil, dan menengah ramai dikunjungi dan menikmati aneka jajanan lokal. Sejumlah warga mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk menyaksikan secara langsung perayaan ulang tahun Jakarta. Mereka mendoakan kota Jakarta berkembang ke arah yang lebih baik. Kalau untuk sebenarnya sih untuk datang ke sini sendiri selain juga mungkin untuk hiburan ya, terus juga memang kan sebagai ajang rekreasi lah untuk keluarga, dan juga memang kan ini momennya jarang-jarang juga setahun sekali gitu kan. Jadi kenapa enggak buat nyaksiin acara-acara yang ada gitu. Kebetulan aku pengen ngeliat JKT. Emang suka aja ngedengerin lagu-lagunya. Penampilannya juga, tapi kebetulan belum bisa ngeliat karena ramai di dalam. Perayaan HUT Kota Jakarta tahun ini dengan tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Tema ini sesuai dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berkomitmen melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, dan dapat bersaing di tingkat internasional. Saudara, memelihara ayam hias atau kolektor ayam hias untuk memberikan keuntungan besar. Dan sebab selain menjadi hobi kolektor ayam hias jenis American Silky dengan bulu yang indah bisa menjadi ladang bisnis yang menguntungkan. Kolektor ayam hias asal Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam mendapatkan untung besar dari hasil penjualan ayam hias unik yang bermula dari hobi beternak ayam hingga mengembangkan ayam hias. Ia menternakan ayam hias jenis American Silky yang merupakan ayam asal Amerika dengan ciri bulu tebal dan sehalus sutra, kulit tulang kebiruan. Berbeda dengan ayam biasa, ayam American Silky merupakan bulu yang mengembang dan lebih banyak minum dibandingkan makan, dengan persentase antara 70% minum dan 30% makan. Untuk itu, ayam American Silky lebih mudah dibudidayakan dibandingkan dengan ayam biasa. Namun untuk ayam silky kolektor hanya memerlukan perawatan lebih terhadap bulunya agar tetap mengembang dan halus. Untuk harga ayam silky yang berkualitas, seekornya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun tergantung dari usia, jenis kelamin, dan keunikan warna bulunya. Kolektor ayam hias mengaku kesulitan memasarkan ayam hiasnya karena di daerah Bukit Tinggi sulit mencari peminat ayam hias dan harus menjual keluar kota. Ayam hias ini kalau untuk Bukit Tinggi ini memang susah, pasarannya susah, soalnya kita nggak bisa bawa keluar kan. Nah, kita kalau siangnya kita sibuk. Nah, jadi kalau untuk pemasaran yang susah, kalau untuk pengembangan mudah kali kalau ayam hiasnya. Selain ayam hias American Silky, kolektor mengaku juga memelihara ayam unik lainnya seperti Brahma dan hewan hasil silang antara Brahma dan American Silky yang juga memiliki keunikan tersendiri. Namun dia tetap fokus untuk mengembangkan ayam jenis American Silky yang dianggap lebih banyak diminati. Demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Kejuaraan Surfing Internasional Nias Pro 2025 World Surf League Kualifikasi Series 6000 kembali dilaksanakan di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Dan kali ini diikuti sebanyak 242 atlet dari 13 negara. Kejuaraan Surfing Internasional Nias Pro 2025 World Surf League Qualifying Series 6000 merupakan ajang olahraga di atas gulungan ombak keempat kalinya dilaksanakan di objek pariwisata Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Acara ini pembukaannya telah dilaksanakan pada Sabtu 21 Juni 2025 oleh Deputi Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ajang olahraga yang sangat menantang dan menguji nyali ini merupakan bagian pengembangan potensi olahraga serta promosi wisata dan budaya daerah Nias sebagai unsur budaya nasional pada kancah internasional. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Raden Isnanda mengatakan, olahraga ini terus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi, termasuk kedatangan atlet dunia ke Nias, sehingga berpengaruh positif pada pertumbuhan bisnis rakyat dan pelaku usaha mikro kecil di lokasi wisata Pantai Sorake, bahkan sekepulauan Nias dan Sumatera Utara. Untuk itu, kejuaraan surfing internasional Nias Pro 2025 yang dihadiri banyak pengunjung dari negara luar menjadi rujukan bagi pemerintah untuk terus membangun sarana dan infrastruktur pendukung olahraga dan pariwisata. Supaya makin dikenal, turisme makin datang banyak,
termasuk turis lokal, karena olahraga. Dunia mengakui dengan ombak yang keren, masuk 5 besar dunia, pastinya harus semakin dikenalkan kekuatan ini. Ketua Forkada Sekepulauan Nias, Sowa Alauli, menjamin penyelenggaraan kejuaraan surfing internasional Nias Pro 2025 yang merupakan program rutin World Surf League WSL kerjasama Organisasi Persatuan Selancar Ombak Indonesia PSOI akan berjalan lancar karena dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kebiasaan penerapan Sabta Pesona kepariwisataan terus dimaksimalkan sehingga daya tarik pengunjung terus ada untuk Pulau Nias. Salah satunya event-event seperti ini. Maka ketika ada kondisi tertentu, itu hal-hal yang wajar. Tapi saya berharap bahwa ada perhatian khusus, ya, ada perhatian khusus karena event Nias Pro ini tidak kalah saing dengan event-event yang ada di daerah yang lain. Sementara ratusan atlet lokal dan mancanegara telah berada di sekitaran gulungan ombak Pantai Sorake mengikuti kejuaraan yang dimulai pada Sabtu kemarin hingga sepekan mendatang. Aliasa Telaum Banua, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Sementara itu, saudara, perayaan tahunan Festival Senja Donggala Sulawesi Tengah akan dilaksanakan di Pantai Bonege. Dan festival ini akan memanfaatkan keindahan matahari terbenam khas Bonege dan bakal disuguhkan berbagai lomba laut. Pantai Bonege yang terkenal dengan daerah terbenam mataharinya bakal dipilih sebagai acara Festival Senja. Acara yang menciptakan pengalaman budaya dan wisata yang tak terlupakan. Rencananya bakal digelar pada bulan Agustus mendatang. Berbagai kegiatan menarik bakal dipadukan dalam festival ini. Salah satunya berbagai lomba laut seperti lomba perahu hias, lomba perahu tanpa awak, dan lomba renang di alam terbuka. Selain berbagai macam lomba, pihak pemerintah setempat juga bakal menggandeng UMKM setempat untuk meramaikan festival. Senja ini karena yang pertama dia berada di zona 1 dekat dengan ibu kota, juga karena akhir-akhir ini kan di tahun 2024 ini loncengnya kita banyak yang tahu tentang sunsetnya Donggala bagus. Di samping itu dia dekat dengan ibu kota, sehingga tujuan daripada bikin kegiatan sunset ini, Senja ini tidak lain bagaimana untuk mempromosi pariwisata Donggala. Juga di sini juga ada peninggalan sejarah mercusuar peninggalan Belanda yang di dekat tempat senja yang akan dilaksanakan. Ini sudah lama tidak dilaksanakan seperti lomba perahu hias, kemudian lomba renang alam terbuka, kemudian ada lomba perahu tanpa awak. Nah, ini sudah lama tidak dibuat, sehingga dengan Ibu Bupati sekarang ini dengan 100 hari bikin kegiatan-kegiatan itu, jadi kegiatan rakyat ini dimunculkan kembali, sehingga kegiatan pariwisata alam ini lebih dominan kita buat. Keterlibatan masyarakat sekitar menjadi kunci utama jalannya kesuksesan festival ini. Dengan adanya Festival Senja, diharapkan dapat menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Zainfatur Ramadan, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam TVRI. Akhirnya saya Semi Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Veda Ega Pratama juara Red Bull Rookies Cup Italia 2025. Selamat malam, salam monitor olahraga. Menemani waktu istirahat Anda, kami hadir kembali untuk menyampaikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dalam negeri maupun mancanegara selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Debbie Glenn Firmansyah, berikut monitor olahraga selengkapnya. Kita awal informasi pertama dari lanjutan grup E Piala Dunia Antar Klub 2025. Inter Milan meraih kemenangan tidak mudah kala berhadapan dengan Urawa Reds Diamonds. Sempat tertinggal, Nerazzurri mampu mengembalikan keadaan dengan mencetak 2 gol di babak kedua. Skor 1-0 untuk